itu menghendaki kamu menjadi orang yang dicintai, tidak hanya sekedar mencintai. Ayo, saya mau tanya sama adik-adik ini, enak mencintai apa enak dicintai? Dicintai. Ada kalanya kamu mencintai, tapi yang kamu cintai tidak mencintai. Ada kalanya begini, Dek, aku ki nyuwun sewu ya, seneng karo awakmu, tapi aku rong iso nyenengke awakmu. Kalau kita disukai Allah dan dicintai oleh Allah, maka Allah akan membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Makanya banyak ini para codot rahimakumullah, begitu seneng sama cewek dia bilang, Dek, aku ki seneng karo awakmu, tapi sorry yo, saya belum bisa nyeneng ke awakmu. Bocah wedok saiki kok mau omong ngono mesti jawab, aku ngerti Mas sampean sayang karo aku, tapi mergo kowe ora iso nyenengke awakku ya aku golek wong sing iso nyenengke aku. Merongos gitu. Makanya kalau kamu putus sama cewek jangan dibilang mantan, anggap saja alumni. Kenapa? Karena kalau alumni bisa reuni. Ayo Dik, reuni lagi. Makanya yang paling susah anak-anak kecil seperti ini kalau jatuh cinta itu apa? Move on. Makanya saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, ya, kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari di sekolah adalah mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Masuk Dek. Cangkemmu gue masker ini ngopo? Saya cuma tanya, kamu pakai masker itu karena takut dengan corona atau karena merongos? Gitu. Maka seharusnya apa? Lillahi ta'ala, ya karena kita senang. Coba begini, kenapa kemudian saya itu senang sowan-sowan kepada kiai? Ya karena saya, mohon maaf, tabarukan ngalah berkah dengan kiai. Saya kalau lewat pantura selalu saya usahakan dan seolah-olah saya mewajibkan diri saya untuk senantiasa sowan kepada Abah Lutfi. Kenapa? Karena di dalam hati saya ada mahabbah, di dalam hati saya ada cinta. Makanya secapek apapun ketika ada cinta enak. Lah dicintai manusia saja enak dan indah rasanya. Bagaimana ketika kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka orang-orang yang mencintai Allah begitu mati, apa kata Al-Quran? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang itu kemudian amalnya banyak, dia mencintai Allah, begitu dia mati, Allah mengatakan faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita malam hari ini temanya apa? Haul waliullah rujak cingur. Siapa itu? Oh, rujak beling. Rujak beling. Oh, rujak cingur. Kalau saya makannya rujak cingur, kalau kamu rujak congong. Cocok. Makanya apa? Orang-orang yang amalnya banyak, para wali itu kalau meninggal kamu lihat wajahnya biasanya tabassam, tersenyum. Kenapa? Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah begitu meninggal, dia akan bertemu dengan kekasihnya. Siapa? Allah. Besok malam adik-adik lihat di TV One menyambut malam 1 Hijriah bersama Gus Miftah. Bintang tamunya Tika Ramlan, mantan vokalis itu yang sekarang sudah bertobat. Saya tanya dia, Mbak, kenapa Anda bertobat? Jawabannya apa? Karena setiap malam sebelum saya hijrah, sebelum saya bertobat, saya takut dengan apa yang namanya kematian. Jadi setiap kali dia tidur, gak bisa matanya terpejam. Kenapa? Karena dia khawatir ketika maksiat masih banyak dia lakukan, hidupnya bergelimang dengan dosa, tahu-tahu di pagi harinya ruh sudah tidak berada di dalam jasadnya. Itulah kenapa kemudian ketika kita mau tidur disunahkan membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena tidur itu adalah mati sementara dan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Makanya ngopoli arepe turu kon kudu dhisik. Karena an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya hari ini ngaji, malam ini ngaji kamu ngantuk, berarti kamu pengen cepat-cepat mati. Ingat, sak ganteng-gantengnya uang lah ngantuk ketok elek.
Lah wong ganteng wae ngantuk ketok elek apa meneh wong mrongos ngantuk. Oke menkincil ya iki. Ya Allah. Kamu tahu nggak kenapa aku pakai kacamata? Bukan karena untuk menjaga pandangan, supaya karo ngelirik kincil mataku tidak kelihatan. Cocok. Dia bilang sama saya mau tobat Gus. Kenapa? Karena saya khawatir ketika saya tertidur, bangun-bangun nyawa saya sudah tidak di dalam jasad saya. Allah sudah mengambil ruh saya. Disitulah kemudian akhirnya dia bertobat. Maka adik-adik yuk kita belajar dari kecil. Bagaimana caranya? Melakukan semua aktivitas ibadah diniati semata-mata kecintaan kita kepada Allah. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah, amalnya banyak, begitu mati disebut apa? Mutmainnah. Maka wali-walinya Allah itu rata-rata matinya dalam keadaan tersenyum. Disitulah Rasulullah mengatakan, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya adik-adik besok kalau biasa melayani suaminya dengan senyuman, maka besok kamu mati dalam keadaan tersenyum. Tapi kalau kamu sukanya berani dengan suamimu, maka besok matimu dalam keadaan menjerit mutiara. Ingat kalau kamu besok mencari suami, jangan cari yang sempurna. Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kesempurnaannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan kita. Apa caranya? Kalau kamu cari yang sempurna, nggak mungkin. Apa nih rupa-rupa duit-duit kayak gini? Ya Allah, ya Allah. Nganti raine kayak kotak infak. Iya wong sorry, tapi pikir ana suara tanpa wujud iki. Lah ana suara tanpa wujud jenenge ento. Kira tak pikir gue mondot kuwi. Orang yang kemudian cinta dengan Allah begitu mati dipanggil mutmainnah. Kenapa? Karena siap ketemu dengan Allah. Makanya kalau kamu sudah siap seneng sama cewek, pilihannya cuma dua. Mbak-mbaknya dicintai sama cowok, pilihannya cuma dua. Katakan kepada cowokmu, Mas, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Dan kamu harus menjadi cewek yang cerdas. Kenapa? Cewek yang berilmu itu lebih menyenangkan daripada cewek yang berginju. Ayu mergo banyu wudu luwih satu tinimbang ayu mergo ginju. Oh aku lah karo bojoku limu gombal kok. Bojoku malam Jumat wis dandan seksi gitu lho. SD semok depan semok belakang. Ora kaya mbokmu STNK setengah tua ning kewer-kewer. Bojoku dandan ayu gitu lho. Wedaan langsung aku ke kamar aku kondo. Bunda, aku tahu malam ini bedak kamu tebal, tapi ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Bojoku langsung nyoh. Yes. Kenapa orang-orang ini dipanggil mutmainnah? Karena modalnya cukup untuk ketemu dengan Allah. Sholatnya cukup, sedekahnya cukup. Maka wali-wali Allah itu kalau mati dalam keadaan tersenyum. Saya itu berusaha menjadi orang yang mensiarkan Islam secara happy. Supaya apa? Kalau saya mati, supaya saya dalam keadaan happy. Maka ciri-ciri husnul khatimah itu apa? Kalau dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan tersenyum, wajahnya ini menyenangkan. Makanya kawan-kawan saya yang masuk Islam dari Australia, dari Jerman, dari Iran, yang datang ke Jogja, ketika saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Jawabannya sederhana, karena your Islam is enjoy, happy, relax. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya adik-adik besok kalau jadi istri yang solehah, banyaklah tersenyum dengan suamimu. Dan kamu hari ini kalau menjadi suami atas istri-istrimu, tolong penyebaran corona melalui uang. Makanya kalau kamu sayang dengan istrimu, tolong istrimu jangan dikasih uang. Setuju? Saya mau tanya sama adik-adik perempuan, waktu adalah uang.
Kalau istri kamu besok minta uang dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya besok kalau istri kamu minta emas, diamlah. Santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau sampai hari ini kamu belum punya pasangan, berarti kamu bukan manusia. Apa? Codot. Maka orang-orang yang matinya mutmainnah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Coba wali-walinya Allah ya. Kalau meninggal rata-rata mutmainnah, tenang ayem, karena bekalnya banyak. Saya itu punya kisah sekian kasus contoh yang bagaimana kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah itu ketika mati dipanggil oleh Allah, wajahnya itu tersenyum, seolah-olah dia bahagia akan ketemu dengan kekasihnya, termasuk wali-wali yang kita hauli. Maka begitu dia mati, tidak hanya tersenyum, orang-orang yang ditinggalkannya pun mohon maaf menangis karena kehilangan orang-orang yang luar biasa. Itulah salah satu hikmah haul. Makanya kenapa kemudian acara Hasanah di Trans 7 itu akhirnya saya mau, karena dulu-dulu isinya itu hanya menjelekkan orang-orang yang mati, hai orang yang mati, yang mengatakan adzan untuk bayi tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Maka seizin Abah Lutfi saya matur, Abah mohon izin, mohon ridhonya. Akhirnya kontrak TV itu akhirnya saya terima. 5 tahun yang lalu saya mau dikontrak TV, saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK yang saya bina mereka mengatakan apa? Gus, kenapa Anda tidak mau masuk TV saat itu? Saat itu saya jawab, Mbak mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Rasa tepuk tangan, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kode keras, codot matamu, codot. Los, rewel. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang seperti ini ketika ketemu dengan Allah, radiyah mardiyah. Radiyah itu apa? Yang mati senang ketemu dengan Allah, Allah senang dengan yang mati. Kenapa? Dia mutmainnah karena modalnya cukup. Saya kasih tahu, saya kasih contoh yang paling mudah. Coba kamu kalau naik motor, keluar dari rumah bawa motor, bensinnya cukup, semua peralatan komplit, kamu pakai helm, bawa STNK, bawa SIM. Begitu kamu keluar dari rumah naik motor, rasanya ayam mutmainnah. Kenapa? Karena nyuwun sewu komplit, bawa STNK, bawa SIM, bensinnya cukup, motornya sehat. Orang mungkin kamu di jalan tuh mikir jangan-jangan ada cegatan, malah kamu golek-golek cegatan. Ono polisi nembe senam, Pak, tumben gak dicegat. Kenapa? Karena modalnya komplit. Tapi kalau kamu keluar dari rumah naik motor, gak bawa STNK, gak bawa SIM, gak pakai helm, kira-kira kamu ayem apa galau? Galau, khawatir kalau ditilang polisi. Ndelok polisi micek kowe kaget, waduh polisi tidur. Waduh ada polisi, Bruno patung polisi. Kenapa? Karena kita nggak komplit. Maka kita hidup di dunia ini supaya apa? Supaya kita punya amal yang komplit, sehingga mati kita dalam keadaan mutmainnah. Itulah yang diajarkan oleh wali-walinya Allah. Makanya kalau ada orang baik itu meninggal, saya itu ngiri. Ngirinya apa? Ketika Tuan Guru Zuhdia Nur Kalimantan meninggal, ribuan orang yang memadati pemakamannya. Pertanyaan kita adalah, bisa nggak kita mati dalam keadaan seperti itu? Karena apa? Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Dan mohon maaf deh, kalau saya ngaji di dunia malam, itu yang paling tokcer apa? Ketika materi dan konten pengajian saya berbicara soal kematian. Mbak-mbak PSK itu rata-rata menangis ketika saya berbicara tentang kematian.
Dan saat mereka menangis, Gus Miftah juga ikut-ikutan menangis. Saya menangis bukan karena ingat dosa, tapi karena gengsi. Lonte nangis, masa aku orang. Masuk Pak Eko. Makanya seharusnya pasing diloske kuwi kudune ibadahe, ora maksiate. Yang diloskan seharusnya memperbanyak ibadah, bukan losdol maksiate. Maka kenapa saya bilang sama Denny Caknan, kebetulan santri saya, "Le, lagumu tak cover, tak rubah isinya. Menurut Abah, enggak nggih Bah, mboten napa-napa. Losdol versi Denny Caknan saya ganti dengan losdol versi Gus Miftah. Ayo siap-siap. Kowe nyanyi Le. Nyekel mik nggih pajangan tok. Aku ngerti rupamu elek rupa palsu to. Asline insyaallah luwih parah. Losdol. Rasa nangis biasa wae. Ngarep panggung malah dolanan HP. HP-ne kos wae. Dia ngono malah mirip mbake wae. Cocok. Cinta itu memang aneh. Anehnya gimana? Kamu cinta dia cinta aku. Codot matamu. Ayo, selamatan. Losdol versi Gus Miftah diganti selawat. Rungokno dhisik. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ora jelas. Aku hooh. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba apa namanya flashnya dihidupkan. Tak delok ini HP-nya iPhone apa Cross. Saya membedakan HP iPhone sama Cross itu bisa dilihat dari flashnya. Kalau flashnya terang berarti iPhone, nah ini dia adalah Oppo. Oppo dulu. Coba dilihat flashnya yuk. Flash, semua flash dinaikkan. Wah keren. Yo. Wow. Kamu kalau dibilang dasar kamu jelek, kamu jawab enggak apa-apa, aku jelek karena ciptaan Allah. Daripada kamu cakep karena kamera 300. Kemarin apa-apa diedit, wajah jadi cakep-cakep. Saya bilang, tolong kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kasihan aku yang cakep dikira editan.